sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvi Lestari dari SMA Negeri 1 Koba, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya sebagai pihak pemerintah menyatakan setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkatan korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan hanya pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, di mana kita ketahui Indonesia pada tahun 2018 mendapatkan skor 38 dari 100, sedangkan pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan penambahan skor sebanyak 2 buah hingga menjadi 40 skor dan menduduki tingkat 4 di Asia Tenggara. Kegiatan atau perilaku korupsi ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dan dapat mencerminkan hal yang tidak baik terhadap generasi penerus bangsa. Apabila pemimpin bangsanya saja sudah melakukan korupsi ataupun tindakan yang tidak baik, bagaimana generasi mudanya dapat berkembang menjadi penerus bangsa yang baik. Selain itu, untuk penerimaan mahasiswa baru di suatu universitas itu dilakukan melalui 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, di mana jalur SNMPTN itu dilakukan berdasarkan seleksi nilai raport yang tidak boleh turun dari semester 1 sampai semester 5 di SMA. Sedangkan SBMPTN itu adalah jalur penerimaan mahasiswa di suatu universitas melalui jalur ujian seleksi masuk universitas yang dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu ujian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah gagal di SNMPTN maupun SBMPTN yang masih ingin masuk ke suatu universitas tersebut dengan membayar biaya yang lebih mahal dari biaya SBMPTN. Selain itu, untuk masuk ke suatu sekolah, siswa tidak dikaitkan lagi atau tidak berdasarkan dengan nilai UN, melainkan berdasarkan nilai raport yang didapatkan dari tambahan nilai ujian harian maupun nilai latihan-latihan yang dikerjakan. Selain itu diberlakukan juga jalur zonasi dan jalur prestasi. Semua nilai yang didapatkan dari SBMPTN, SNMPTN maupun nilai akhir hasil sekolah itu didapatkan dengan cara mengikuti suatu ujian yang kita lakukan secara jujur. Apabila terdapat kecurangan dalam suatu ujian tersebut, itu akan memicu ke dalam perilaku yang tidak baik, yaitu bisa saja ke depannya memicu ke tindakan atau perilaku korupsi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan kaitannya ketidakjujuran dengan kaitan korupsi, bahwa di mana kita ketahui kejujuran itu adalah anak yang dimana bila terus kita lakukan akan menimbulkan hal yang baik dan positif bagi kehidupan kita. Apabila kita tidak jujur dalam contohnya dalam saat pengerjaan ujian ulangan harian. Dalam ujian ulangan harian saja kita tidak jujur, apalagi dalam suatu tindakan atau pekerjaan yang dipercayakan oleh orang lain kepada diri kita. Dan selain itu, pada saat kita melakukan ujian sekolah, apabila kita melakukannya dengan jujur, walaupun hasilnya tidak sebaik mereka yang melakukan ketidakjujuran atau kecurangan, itu akan menimbulkan dampak yang positif kepada kita daripada mereka yang melakukan kecurangan. Kecurangan ini atau tindakan yang tidak jujur adalah anak yang apabila terus kita lakukan akan membesar dan apabila kita sudah besar akan menjadikan tindakan yang tidak baik kepada atau bagi hidup kita, seperti tindakan korupsi dan lain sebagainya. Tindakan korupsi ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat yang sudah besar seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka melakukan korupsi ini dapat saja didasarkan oleh